Bapak Ibu semua, tahun 5785. Selalu tanggal ini, selalu bulan ini. Jadi di tanggal 10 bulan Tisri, Hari Raya Pendamaian dirayakan, yaitu Hari Raya Yom Kippur ini. Tahunnya tahun ini sekali lagi tahun 5785. Kalau di sana itu di Yom Kippur, umat Yahudi itu berpuasa selama 25 jam. Jadi para orang-orang Yahudi di sana berkumpul untuk berpuasa bersama, lalu 25 jam kemudian mereka berkumpul lagi untuk berbuka puasa, terus berbagi makanan untuk perayaan. Dan mereka juga yang ngumpulnya itu di sinagoge gitulah, di kehilat kalau sekarang istilahnya. Lalu berdoa sama-sama, menyanyikan lagu-lagu khusus di Yahudi sana, di Ibrani sana. Ya kurang lebih kayak kita sekarang pas lagi ibadah sekarang ini ya, kayak gitu. Jadi mari kita berpuasa. Startnya kan dari jam 6 sore ya hari ini. Kita puasa 25 jam, selesainya besok hari Sabtu jam 19 malam. Apakah bisa? Pasti bisa. Kalau kita ada niat, kita kepingin bikin Bapak Yahweh, kita memberkati Bapak Yahweh pasti akan pimpin kita. Bukan cuma lapar doang, soalnya kalau lapar mah masalah gampang, masalah marah, masalah emosi, masalah menahan diri kita seperti itu. Jadi kita berpuasa sebagai sarana untuk merenungkan dan bertobat atas dosa-dosa kita, dan kita lebih mendekatkan diri dengan Bapak Yahweh. Jadi di Yom Kippur itu puasanya ada beberapa makna. Untuk yang pertama itu supaya kita berfokus sama hal-hal rohani atau memberkati Bapak Yahweh. Lalu juga kita juga puasa itu kita mengingat akan kemurahan Bapak Yahweh, di mana di luar sana masih banyak orang-orang yang kurang beruntung. Lalu puasa itu juga sebagai tanda kita juga untuk supaya kita tunduk dan disiplin kepada Bapak Yahweh. Lalu juga sebagai pembersihan jiwa dari aktivitas duniawi yang melambangkan pembersihan jiwa kita, sehingga komitmen seseorang terhadap Bapak Yahweh itu untuk pertobatan menjadi benar dan murni, seperti itu. Jadi hari ini karena kita puasa, jadi kita ada perjamuan kasih. Tadi dia sempat ngomong lagi sama Lydia, ada yang minum gak sih aus? Diomelin, puasa loh ini 25 jam ya, kita gak main-main. Oke. Saat Yom Kippur, zaman dulu itu diadakan untuk pendamaian dengan Elohim kita, yaitu Abba Yahweh. Kita akan bahas tentang Yom Kippur hari ini dan bagaimana kita mengaplikasikannya di kehidupan kita. Kalau Yom Teruah adalah hari raya yang belum digenapi oleh Yeshua HaMashiach. Kalau Yom Kippur itu adalah hari raya Israel yang paling kudus. Kenapa paling kudus? Kita akan bahas hari ini. Sebelumnya kita baca dulu daftar Elohim dari kitab Wayikra atau Imamat 23 ayat 26 sampai 32. Ada yang bisa bantu Tia untuk baca? Seperti biasa, mata dia langsung tertuju ke Cimaria yang gampang. 23 ayat 26 sampai 32. Sampai 32. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, demikian pula pada tanggal 10 pada bulan 7, itulah hari penebusan. Itu harus menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Dan kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, sebab itulah hari penebusan untuk mengadakan penebusan bagimu di hadapan Yahweh Elohimmu. Sebab setiap orang yang tidak merendahkan dirinya pada hari itu, maka dia harus dilenyapkan dari bangsanya. Dan setiap orang yang melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, maka aku akan melenyapkan orang itu dari tengah-tengah bangsanya. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, suatu ketetapan untuk selamanya bagi generasi-generasimu di seluruh tempat tinggalmu. Itulah sabat perhentian bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu pada tanggal 9 bulan itu. Pada petang hari, dari petang hingga petang, kamu harus merayakan sabat
Puji Bapak ya. Terima kasih Cimaria. Jadi kita merayakan Yom Kippur ini sekali lagi di tanggal 10 bulan Tisri. Ini setiap tahun menurut tanggalan Ibrani. Dan tahun ini adalah tahun 5785. Jadi ada 5 hal yang perlu kita ketahui tentang Yom Kippur. Dan kita akan bahas terkait tentang Yom Kippur pada hari ini. Untuk yang belum mengetahuinya setelah pembahasan ini, diharap bisa menjadi lebih mengerti tentang arti hari perayaan Yom Kippur ini. Untuk yang udah tahu pasti kita merefresh sama-sama, kita istilahnya mengulang sama-sama agar kita lebih paham lagi dan bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk yang pertama, 5 hal yang perlu kita ketahui. Hari Raya Yom Kippur diperingati setiap tanggal 10 bulan Tisri. Dan tadi kita udah sebutin berkali-kali tanggal 10 bulan Tisri. Jika di tanggalan Gregorian itu ya, dari Januari sampai Desember yang kita pakai di dunia sekarang ini, di kalender-kalender yang kebetulan di sini nggak ada, itu sekarang tahun 2024. Tapi kalau di tahun tanggalan Ibrani itu kita namanya sekarang tahun 5785, dimana kita patokannya pakai tahun Ibrani, dan kita sudah merayakan di tanggal 1 bulan Tisri untuk merayakan Yom Teruah namanya. Kalau di Gregorian itu, nah kita sekitar tanggal 2 Oktober kemarin kita udah ngerayainnya di sini. Sayangnya Bu Linda sama Pak Yusuf nggak join di kita rame banget Bu, Pak, kita tiup trompet, makan apel, madu, makan juga sih di sini kayak gitu. Next time ya Pak ya, kita rame-rame ikut ya kayak gitu ya. Jadi kita udah ngerayain Yom Teruah tanggal 2 Oktober kemarin. Tanggal 10 bulan Tisri itu nggak berubah sama sekali, selalu tanggal yang sama dan bulan yang sama. Mungkin untuk yang belum terbiasa harus sering-sering lihat kalenderan penanggalan Ibrani sih. Untuk yang belum mungkin kita punya lebih nggak sih Bu Yeni mah kalendernya? Ada ya. Nanti minggu depan kita baikinnya mungkin buat Pak Freddy, buat Om Hendrik, Pak Yusuf ada nggak Pak di rumah Pak? Belum, yang baru. Belum ya. Nanti kita kirim aja ya. Walaupun udah lewat cuman nggak apa-apa ya Pak ya kayak gitu ya. Oh belum datang. Yang baru? Oh Desember Pak. Ketemunya lama. Oke, nanti kalau ada perkembangan nanti dikabarin deh ya. Ya. Karena kita awal tahun kemarin Januari 2024 itu kita per keluarga dibagiin satu-satu kalender, jadi kita tahu gitu loh. Bisa lihat tahun ini kalau menurut Ibrani bulan apa, tahun ini bulan apa, tahun ini bulan apa. Sekarang bulan Tisri kayak gitu. Jadi penting kita untuk mengetahui, salah satunya juga mengetahui 7 hari raya yang kita rayakan menurut kalender Ibrani itu penting banget. Oke, kita lanjut. Di ayat 28 tadi udah disebutkan ya. Saya tiap ulang sedikit saja. Di ayat 28, dan kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, sebab itulah hari penebusan untuk mengadakan penebusan bagimu di hadapan Yahweh Elohimmu. Itu di Imamat 23 ayat 28. Jadi maksudnya di sini jelas banget ya, Dafar sudah menunjukkan kamu nggak boleh melakukan pekerjaan apapun. Sebab itulah hari penebusan untuk mengadakan penebusan bagimu di hadapan Yahweh Elohimmu. Untuk kita yang usaha sih, ya kita juga satunya pedagang ya. Kita stop sejenak, istirahat sejenak. Untuk kita tuh harus lebih mematuhi apa yang Dafar Elohim tetapkan. Jika usaha tuh biasanya di hari-hari, perhatiin gak sih kalau lagi kita yang dagang atau yang usaha ya, di hari Sabat atau hari raya gitu biasanya malah akan lebih ramai. Kayak contohnya hari Jumat, Sabat, kita jam 6 mau ibadah, setengah 7 mau ibadah, tiba-tiba sampai jam 2, jam 3, jam 4, kok pembeli banyak banget ya, kok datang terus ya, kok beli terus ya, kok nggak habis-habis ya. Kayak gitu sih, sebenarnya itu kayak godaan, sebenarnya lebih ke godaan kayak gitu. Agar kita tuh jadi kurang fokus dengan hari Sabat dan hari raya Ibrani yang ditetapkan di Dafar Elohim kita sekarang ini. Kalau dulu waktu dia masih buka kedai, Tiang tahu jam 6 Tiang harus harus ibadah Sabat karena hari yang kudus. Dari jam 12 sampai jam 3 jam 4 itu kalau Tiang antepin terus itu rame terus hari Jumat tumben-tumbenan. Padahal hari biasa sih biasanya sepi kayak gitu. Cuman khusus di hari Jumat itu selalu ramai. Makanya begitu pas jam 2 Tiang stop close, alasannya habis. Loh, kok habis, kok sayang Pak, kenapa nggak dilanjutin? Ayo terusin atuh tuh banyak atuh. Yang lain masih pada tutup, belum masih pada sholat Jumat segala macem. Cuman dia mikirin cuan sih, aduh pengen ya gitu, cuman nggak, harus komit, stop.
kayak gitu. Jadi kita juga harus berani sih seperti itu. Siapa sih yang nggak mau kantau ibaratnya kalau dilewatin? Sayang, tapi semuanya sekali lagi itu berkat semu namanya. Karena kalau kita patuh dan mengkuduskan hari Sabat dan 7 hari raya, di saat kita patuh tuh padahal keesokan harinya kita akan dapat berkat double portion bahkan lebih. Pak Abraham udah bawakan di Sabat kemarin ya Pak ya, terkait tahun berkat double portion. Jadi di saat tutup jam 2 udah tutup, harus komit, harus istirahat, harus mau ibadah ntar malam contohnya Sabat. Ya udah 24 jam kita tutup, ya besoknya ada aja berkatnya kayak gitu. Jadi diganti sama Bapak Yahweh gak pernah ngutang intinya kayak gitu. Nah untuk yang bekerja, ayo berdoa minta sama Bapak Yahweh untuk izin atau cuti. Berat, pasti berat. Jika masih probation apalagi kayak Ivan bisa minta izin untuk minta ganti hari sih Ivan. Ya paling minggu korbaninnya kan. Kalau ada niat pasti akan dipermudah kok sama Bapak Yahweh. Makanya sebelum berbicara sama bos kita atau sama pimpinan di kantor, berdoa dulu. Jadi sebenarnya itu kita tinggal ngajuin aja gitu loh. Masalah niat atau enggak aja sebenarnya. Nah, di saat kita udah berniat kayak gitu, kita udah buat doa, anak Bapak Yahweh pasti akan ada pembelaan untuk anak Bapak Yahweh. Ada amin ya. Jadi jangan takut Van. Kalau Ivan mah udah gak ragu lah. Karena kalau kita nggak mengikuti perayaan Yom Kippur ini, kita harus nunggu 1 tahun lagi ke depan untuk bisa ikut. Tapi tahun 2024 ini penuh berkat dan sukacita. Ya kita kebetulan bisa di RF-nya ya kayak ya Bu Yemima ya. Jadi kita ibadahnya Jumat sore, jadi satu sama Sabat pada hari ini, sehingga nggak mengganggu aktivitas kita untuk merayakan hari Yom Kippur kita saat ini. Jadi itu Yom Kippur dirayakan setiap tanggal 10 bulan Tisri. Yang kedua, next slide-nya. Di hari Yom Kippur pada zaman dulu, Kohen Gadol masuk ke dalam ruangan Maha Kudus setahun sekali. Kohen Gadol, sengaja dia bikin artinya di situ. Kohen itu imam, Gadol itu besar, jadi imam besar. Jadi di hari Yom Kippur itu di setiap setahun sekali imam besar itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Untuk masuk ruang Maha Kudus itu, bayangin deh, hanya boleh setahun sekali. Momennya ya di momen Yom Kippur ini. Untuk minta pengampunan sama Bapak Yahweh. Jadi pada saat itu hanya bisa setahun sekali dan hanya bisa masuk ke ruangan Maha Kudus, yaitu setahun sekali itu di hari raya Yom Kippur itu. Imam besar yang masuk itu memakai jering-jering. Jering-jering itu apa ya? Kayak kerincingan ya gitu, kincring-kincring gitu kayak sapi. Istilahnya kayak gitu ya. Jadi terus diikat pakai tali, terus diulur. Dia masuknya diulur pelan-pelan gitu. Kenapa pakai tali gitu diulur? Karena kalau imam tersebut hidup tidak penuh kekudusan atau penuh dosa atau kemunafikan, dia pas lagi masuk ya dia mati, meninggal dunia seperti itu. Karena untuk masuk ruangan tersebut, untuk masuk ruangan ruang Maha Kudus itu, kita itu harus bersih hati, bersih perbuatan, tidak bercela sedikit pun, nggak boleh bercela sedikit pun. Kalau berdosa pasti mati. Istilahnya hati kita harus bersih. Kalau kudus itu punya Bapak Yahweh ya Kamek ya. Harus apa ya? Harus bersih lah ya istilahnya kayak gitu. Harus tulus. Karena kalau imam tersebut mati, ya nggak ada orang yang boleh masuk ruangan tersebut buat ngambil itu mayatnya. Mau nggak mau tuh harus pakai tali itu yang tadi ditarik. Jadi pas begitu dia jatuh, kebetulan meninggal, pasti kan bunyi kincringan cering udah gitu. Udah, kok nggak ada bunyi lagi, berarti udah meninggal gitu. Ditarik pelan-pelan. Supaya yang menarik orang yang menarik imam besar tersebut nggak meninggal juga, karena emang harus kudus buat masukin ruangan tersebut, intinya kayak gitu. Jadi kalau yang sembarangan bisa masuk, hatinya masih kotor, masih penuh kebencian, masih penuh dendam, masih penuh yang nggak bersih istilahnya, ya akan mati sih kayak gitu. Dia jujur belum cari tahu sih tiap yang imam besar yang masuk situ, yang selamat siapa, yang meninggal siapa, dia belum cari tahu. Nanti coba cari tahu, nanti kita sharing sama-sama ya. Yang ketiga, hal yang perlu kita ketahui tentang Yom Kippur, pada saat Yom Kippur, Kohen Gadol atau imam besar ini mengambil 2 kambing jantan. 2 kambing jantan itu tersebut akan diundi sih. Yang pertama, undiannya itu 1 untuk Azazel atau penyebab dosa,
Jadi itu kambing satu itu untuk Azazel atau penyebab dosa ya istilahnya, yang akan dikalungi tali kirmizi. Tali kirmizi itu adalah tali berwarna merah tua. Jadi warna merah tuanya itu didapat dari tumbuhan bernama genus rubia. Lalu kambing tersebut setelah dikalungi tali kirmizi dilepaskan ke padang gurun. Dan saat ditemukan orang, kambing tersebut pasti sudah akan mati. Pasti mati. Yang ajaibnya, dan tali kirmizi yang warnanya merah akan berubah menjadi warna putih seputih bulu domba salju. Seputih bulu domba atau seputih salju maksudnya. Kenapa bisa kayak gitu? Dari merah kirmizi, merah pekat, begitu dilepas ke gurun, kambingnya mati, terus ditemukan orang, tapi talinya udah berubah jadi warna putih. Itu udah pasti setiap Yom Kippur itu selalu terjadi, karena di kitab suci udah ditetapkan ya Bapak Ibu semua. Nanti kita baca ayatnya. Nah, maksudnya kenapa talinya itu berubah dari merah menjadi putih seputih salju itu sebagai penggenapan dari daftar Elohim. Artinya walaupun dosa manusia semerah tali kirmizi akan menjadi putih seperti salju, yang berarti pengampunan Bapa Yahweh itu begitu sempurna maksudnya dari perubahan warna tersebut. Kita yang berdosa tuh diampuni sehingga kita bersih kembali. Makanya yang masuk ke ruangan Maha Kudus itu pun juga harus orang yang Maha Kudus kayak gitu. Itu makna dari tali kirmizi yang berwarna merah tua berubah menjadi putih seperti salju atau putih bulu domba yang putih sekali. Nah yang satu, kambing yang satu itu untuk Bapa Yahweh. Untuk Bapa Yahweh, untuk Elohim kita, di mana kambing tersebut dipotong dan darahnya itu dipercikan ke perangkat bait suci. Saat inilah imam besar kudus itu, imam besar itu yang harus kudus, itu masuk ke ruang Maha Kudus dan harus kudus di hadapan Bapa Yahweh. Karena jika nggak kudus maka akan kenapa Bapak Ibu semua? Akan mati. Yang ketiga, lalu yang keempat, digenapi oleh Yeshua HaMashiach sebagai Kohen Gadol yang dikorbankan. Sekali lagi, Kohen Gadol itu adalah imam besar. Kita nggak perlu lagi pakai kambing jantan atau domba yang akan dikorbankan oleh imam besar tersebut. Karena kenapa? Ada yang tahu nggak? Yang udah tahu pasti akan jawab. Nggak usah jawab. Kenapa kita nggak perlu pakai kambing jantan atau domba yang akan dikorbankan oleh si imam besar tersebut? Karena Yeshua sendiri adalah imam besar kita. Imam besar kita sendiri yang dikorbankan. Makanya begitu Yeshua disalib, tabir bait Elohim itu terbelah dua. Menandakan hubungan manusia dengan Bapa Yahweh itu tersambung lagi setelah sekian lama terhalang oleh tirai bait suci tersebut. Jadi kita nggak perlu lagi lewat imam besar, karena Yeshua udah mengorbankan dirinya sendiri untuk kita. Yeshua udah disalib seperti itu. Itu makna yang keempatnya yang digenapi oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Lalu yang kelima, Hari Raya Yom Kippur adalah hari raya paling kudus di antara seluruh hari raya. Tadi saya udah bilang kalau Yom Kippur itu hari raya yang belum digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau hari raya Yom Kippur itu hari raya yang paling kudus di antara seluruh hari raya. Hari ini pas mulai ibadah, baru mulai nyanyi gitu ya. Kita tiap pribadi sih agak cengeng banget ya. Baru nongol ituin lagu aja udah udah netes aja gitu loh, sampai malu. Makanya pakai kacamata jadi nggak kelihatan gitu kan. Karena Tiang sendiri itu ngerasa kecil banget di hadapan Bapa Yahweh, dan ya dosa Tiang itu ngerasa besar banget gitu loh di hadapan Bapa Yahweh, ngerasa kecil gitu loh. Dan pada saat Yom Kippur itu nggak ada yang bisa kita banggain dan kita sombongin sama sekali. Sangat kecil. Jadi setiap Yom Kippur itu saya pribadi itu selalu merasakan energi dan hadirat yang luar biasa dari Bapa Yahweh. Enggak setiap Yom Kippur aja, setiap apalagi setiap Sabat, setiap saat. Tapi saat Yom Kippur ini spesial banget buat Tiang. Tahun lalu itu kebetulan Tiang dan keluarga Petumbala kita ngerayainnya di Magelang ya. Karena kita juga pengen tahu apa sih gimana sih cara untuk perayaannya, untuk ya teritorialnya itu gimana gitu, kita ngeliat juga ke sana. Dan itu amat sangat kayak kecil banget ya dengan khotbah papi gitu, kita jadi kayak sedih gitu loh jadinya, jadi kayak ngerasa malu
tapi ngerasa bersyukur punya Tuhan Yesus yang udah mau mati buat kita, intinya kayak gitu. Karena Yom Kippur itu sekali lagi hari yang paling kudus, karena pengampunan yang dicurahkan itu oleh Bapa Yahweh amat sangat luar biasa. Itulah makna dari Yom Kippur sesungguhnya. Makanya hari raya Yom Kippur itu dianggap hari raya yang paling kudus, karena maknanya kita sudah diampuni oleh Bapa Yahweh lewat Yeshua HaMashiach, di mana Tuhan Yeshua HaMashiach disalibkan dan mati, tetapi dia bangkit kembali. Karena Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh sendiri yang menjelma menjadi manusia. Ada amin Bapak Ibu semua. Di hari Pesta kemarin kebetulan Tiap juga yang buat daftarnya, yang susah-susah loh Pak Mike materinya. Jadi zaman dulu itu kita masih harus lewat imam besar. Sekali lagi tadi yang imam besar yang dipakai kincengan itu ya. Tapi setelah Tuhan Yesus kita mati untuk kita, maka udah nggak ada lagi penghalang lagi antara kita dengan Bapa Yahweh. Mau minta ampun atau komunikasi langsung dengan Bapa Yahweh, pejamin mata aja juga udah bisa berdoa dalam hati, komunikasi langsung sama Bapa Yahweh, intim terus sama Bapa Yahweh. Makanya di KPI Menorah ini selalu menggemakan soal intim sama Bapa Yahweh, dekat terus sama Bapa Yahweh, andalkan Bapa Yahweh selalu, nggak akan bosan-bosan digemakan dan diwartakan di khotbahnya siapapun yang khotbah di sini, termasuk Pak Michael dan yang lainnya. Karena khotbahnya itu aja, kita masih belum berubah juga. Ini belum berlaku buat saya juga loh. Saya nggak mau menunjuk orang karena saya takut. Karena ini berlaku buat saya juga. Jadi jangan bilang siapapun yang bawa materi daftar di mimbar ini, siapapun itu, jangan terlontar kata-kata atau pemikiran, ya elah khotbahnya itu lagi, gue udah hafal. Tapi udah hafal aja, belum dijabanin, belum dilakukan juga gitu loh. Kita masih nggak sempurna lah intinya kayak gitu. Coba ngaca balik lagi ke diri kita. Apakah kita sudah sesempurna Tuhan Yesus HaMashiach? Saya jamin sih nggak akan. Tapi kita harus belajar taat dan patuh untuk bisa menyerupai sifat Tuhan Yesus HaMashiach. Nggak mudah. Makanya kita sebagai keluarga di sini, yaitu keluarga sebagai satu keluarga di KPI Menorah, kita belajar bersama-sama lewat daftar dan pengajaran yang dibina oleh Pak Gembala kita, yaitu Pak Michael. Dia keras banget. Lagi kalau lagi bikin salah, keras banget. Kan gitu Pak Gembala. Tapi kalau kata Papi Lukas, Pak Michael itu ibaratnya supir di khotbah kemarin. Jangan intervensi jika si supir sudah sesuai track. Tapi jika melenceng dari jalur atau istilahnya supir ngebut membahayakan, kita boleh menegur supir kita. Betul begitu Kak Michael ya? Ada yang udah negur belum Kak Michael? Puji Bang kayak aku ya, berarti masih on track. Kita boleh menegur supir kita jika sudah kita boleh menegur supir kita atau menegur gembala kita kalau ya udah melenceng gitu loh. Cuma saat ini faktanya gembala kita sekali lagi patokannya kepada daftar Elohim yang ada di kitab suci, seperti itu. Jika udah sesuai ajaran daftar Elohim, sebagai penumpang, kita sebagai jemaat yang duduk manis, diam aja, nikmati dan ikuti. Paham ya Bapak Ibu semua ya? Karena untuk sampai ke titik-titik saat ini nih, masa-masa sekarang ini nih, yaitu dosa kita udah dibayar tunai oleh Yeshua HaMashiach, Tuhan Yeshua HaMashiach, di mana Tuhan Yesus itu sekali lagi mati disalib hanya untuk kita loh. Sehingga kita nggak ada batasan lagi sama Bapa Yahweh. Haleluya. Tuhan Yesus HaMashiach kita berkorban amat sangat untuk kita. Jangankan dicambuk sampai robek. Tiap aja kalau main kahon kekencengan saking semangatnya, tangan bengkak dan berdarah sebenarnya setiap main kahon. Itu sakit banget Bapak Ibu. Gimana Tuhan Yesus HaMashiach dicambuk itu pakai gitu deh semuanya nih. Di video-video juga udah ada sampai robek. Jadi paham di sini ya, kenapa hari raya Yom Kippur adalah hari raya Yahudi yang sangat kudus. Penting bagi kita di hari raya pendamaian ini atau Yom Kippur ini, jika kita punya masalah sama siapapun, selesaikan dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan Pak Gembala, dengan Bu Gembala, dengan pengurus, dengan jemaat, dengan keluarga besar kita semuanya. Kita minta maaf. Selesaikan. Jangan ada egois atau kesombongan.
Jangan malu. Kita minta maaf jangan gengsi. Jika ada yang mengecewakan kita, ya ampun. Ngomong gampang, cuman itu harus kita lakukan masalahnya. Kita harus berjiwa besar dan meminta maaf. Karena definisi orang hebat itu adalah orang yang mau mengulurkan tangannya untuk meminta maaf dan mengampuni. Orang hebat itu definisinya. Dan tiap pribadi masih tahap belajar untuk jadi orang hebat tersebut. Masalahnya mau atau nggak mau aja kok sebenarnya. Tema hari ini kita adalah mengampuni dan memaafkan. Kita nggak akan bisa berjumpa dengan Elohim kita, Bapak Yahweh, kalau kita tidak mengampuni orang lain. Berat banget kan sekali lagi, berat. Tapi masalahnya mau apa nggak mau. Sia-sia jika kita sudah memumpuk perkara yang baik di dunia ini, tapi nggak punya jiwa mengampuni. Sia-sia kalau berat mengampuni. Kalau susah nih buat ngampunin orang nih, gue benci banget sama tuh orang, asik, yang buat gaplokin aja mukanya. Ibaratnya kayak gitu ya. Ingat aja nama Yeshua HaMashiach, gampangnya gitu aja. Sosok pribadinya Tuhan Yeshua HaMashiach. Dengan mengingat itu sih, dan saat lagi marah, ya ampun ini Tuhan udah mati buat mempelai kita, ya udah mati buat kita sebagai manusia. Ingat itu salah satunya. Kalau masih belum mempan juga, ingat kata-kata rapture. Tadi nonton film yang kayak Bu Yimime ya, film dimana kalau kita nggak rapture, kita akan mengalami masa-masa, ya film lagi sih. Tapi film itu memang nyatanya akan berbicara kebenaran gitu loh. Tapi itu film menceritakan di saat kalau orang nggak rapture tuh akan bumi hancur lah, 75% orang meninggal, kena meteor lah, kayak gitu-gitu loh filmnya. Jadi kalau kita masih susah mengampuni, ingat aja rapture. Harus bergidik, harus takut, harus merinding jika kita nggak bisa rapture dan nggak bisa ketemu Yeshua HaMashiach sebagai mempelai kita. Jadi kunci kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yeshua HaMashiach harus berdamai dengan yang lain, dengan tulus dan ikhlas, bukan damai hanya sebagai jargon atau hanya formalitas. Karena ruang Maha Kudus kita itu pintunya hanya berdamai dengan yang lain. Ingat ya Bapak Yahweh, ingat ya jemaat, Bapak Ibu semua, ruang Maha Kudus kita pintunya hanya berdamai dengan yang lain. Jadi harus tulus dan ikhlas. Daftar Elohim mengajarkan kita, jika kita mengampuni kesalahan-kesalahan sesama, maka Abah Yahweh juga mengampuni kita. Jika kita tidak memberikan pengampunan, maka Abah Yahweh juga tidak akan mengampuni kita. Kita bisa baca yuk di Matius 6 ayat 14 sampai 15. Bu Kesha mau bantu saya? Matius 6 ayat 14 sampai 15. 14 sampai 15. Sebab jika kepada manusia kamu mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapa Surgawimu pun akan mengampunkan kepadamu. Namun jika kepada manusia kamu tidak bisa mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapamu pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Haleluya. Terima kasih Bu Kesha. Udah baca ya semua ya tadi ya? Jadi jangan cuek dengan sesama. Jangan anggap kehidupan kita itu hanya masalah atas bawah, atau masalah kita sama Bapak Yahweh aja. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Masalahnya untuk mencapai ke atas atau mencapai buat hubungan kita ke Bapak Yahweh harmonis, kita harus jaga hubungan juga dengan sesama dengan tulus, bukan hanya basa-basi. Pedulilah sama orang lain, bukan hanya lip service. Kita nggak boleh cuek masalahnya sama orang lain. Nggak boleh nggak peduli sama sekitar kita. Kita mengampuni, tapi kita juga harus minta ampun atau minta maaf sama orang lain. Jadi jangan cuma nanggap hubungan kita sama Bapak Yahweh cukup, yang sininya enggak. Kita harus jaga yang sininya. Karena untuk mencapai ke atas kita harus benerin dulu untuk ke kanan ke kiri kita. Selesaikan semua masalah dunia dulu, maka masalah Samaim akan menjadi masalah Samaim atau perihal Samaim akan terjadi dalam hidup kita. Jangan dibalik ya. Selesaikan dulu semua masalah di dunia ini, baru masalah Samaim akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya udah aman hubungannya sama Bapak Yahweh. Saya udah puasa. Saya udah punya jam doa sendiri. Saya udah intim. Saya udah melayani Bapak Yahweh.
Tapi masalah kita dengan orang lain itu nggak pernah selesai. Jangan gengsi walau kita lebih tua atau secara ekonomi kita di atas orang lain, minta maaf lah. Kita minta maaf, jangan gengsi. Karena orang hebat adalah sekali lagi orang yang berani minta maaf dan mengampuni. Contohnya saya sama Jesslyn. Saya tuh kalau ngajak Jesslyn tuh keras banget. Kalau sayang juga amat sangat. Semua juga saya kasih, cuma kalau lagi keras banget, nggak peduli saya. Dia anak cewek. Tapi kalau emang udah terlalu keras, istri saya udah bilang itu terlalu keras, nggak boleh. Anak itu dia cewek, udah bilang juga. Ya, saya harus besar hati, saya harus minta maaf. Saya nggak boleh gengsi. Karena banyak cerita di Nepal sana ya, keributan itu adalah hal yang biasa. Nanti juga baik lagi, nanti juga lancar lagi. Jangan biasakan keributan menjadi hal yang wajar dalam kehidupan kita. Minta maaf lah, karena hal tersebut akan berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Jadi intinya jangan gengsi untuk minta maaf dan mengampuni. Nggak pernah minta maaf itu ibaratnya apa sih namanya peribahasa tuh? Setitik nila rusak sebelanga ya, betul ya? Setitik nila rusak sebelanga. Jadi jangan gengsi. Tidak pernah minta maaf. Ibarat setitik nila, setitik nila rusak sebelanga ya. Karena orang tersebut gengsi untuk minta maaf, maka renggang hubungannya. Walaupun yang disakiti udah memaafkan, tapi kegengsian orang yang menyakiti akan membuat hadirat Samim akan menjauh dari orang tersebut. Intinya kayak gitu. Kalau yang mengampuni mah ya pasti akan ada Samim di hatinya. Cuman yang nggak minta maaf itu loh, kan kasihan ya. Padahal masalah kanan kiri kan hanya minta maaf, mengampuni, mengasihi, itu aja masalahnya kan. Tapi memang berat jujur. Sebenarnya bukan beratnya kita jadi fokus, kita hanya masalah mau atau nggak maunya. Takut, jujur saya takut banget bawa materi ini sih, karena selain menyampaikan saya juga harus melaksanakan. Jadi jangan sampai pedang bermata empat, kalau menurut saya bukan pedang bermata dua lagi. Satu nunjuk, empatnya ke saya semua. Takut sih jujur saya. Cuman saya benar-benar tadi berdoa tadi malam juga sama Bapak Yahweh, karena nggak sembarangan ada di sini, saya takut jujur. Kita baca Yesaya 1 ayat 18 yuk. Kalau ini jangan baca aja ya, biar cepat. Yesaya 1 ayat 18. Datanglah sekarang dan biarlah kita berperkara bersama. Yahweh berfirman, sekalipun dosa-dosamu seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun memerah seperti lembayung akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada ayatnya ya, yang soal tali kirmizi berubah merah jadi putih. Jadi bukan sembarangan. Sekali lagi, kita di sini apalagi di KPI Menora semuanya harus berdasarkan daftar Elohim ya Pak Michael ya. Artinya, kalau kita memendahkan diri di hadapan Bapak Yahweh itu Maha Pengampun. Dosa apapun bisa diampuni kok sama Bapak Yahweh. Yesus itu berkorban menebus dosa kita. Jadi kurang apa lagi kasih Bapak Yahweh kepada kita? Dia menjelma jadi manusia, yaitu Tuhan Yesus HaMashiach. Datanglah sekarang. Di ayat tadi disebutkan. Jangan sok-sokan egois, rendahkan diri kita, jangan sombong. Mau nggak kita datang kepada Bapak Yahweh? Harus mau, kita harus jangan sombong. Karena kita tuh manusia kecil banget Bapak Ibu. Jadi nggak boleh sombong, nggak usah sombong. Karena kalau mati waktu itu kan cuma jadi debu tanah lagi, balik lagi. Jadi mau sombongin apa juga kayak gitu. Lalu di ayat itu juga disebutkan berperkara bersama. Artinya kita saling mengampuni dan memaafkan. Berperkara bersama itu artinya saling memaafkan dan mengampuni, bukan berperkara bersama kita cari perkara sama orang lain, enggak. Kita harus saling mengampuni dan memaafkan. Maka dosa-dosa kita pun berubah dari merah seperti tali kirmizi. Merah apa sih ini disebutkan? Merah lembayung menjadi putih seperti bulu domba. Jadi di daftar Elohim itu memang ada ya. Jadi nggak cuma mistis kambingnya kenapa bisa mati, mistis kenapa dari putih bisa jadi merah, ada Mbah Jamrong, enggak. Itu di daftar Elohim sudah ditetapkan. Karena begitu besarnya kasih Bapak Yahweh untuk kita, karena Dia mau kasih tahu ke kita, dosamu telah diampuni. Jadi jangan hanya setahun sekali ya Bapak Ibu semua. Kebetulan aja momennya sekarang Yom Kippur. Kalau bisa setiap hari malah makin bagus. Jangan gengsi sekali lagi. Ibarat padi makin berisi makin menunduk. Tapi momen inilah yang Bapak Yahweh perintahkan, momen Yom Kippur ini. Ibaratnya gini sih, kita main ke Bapak Michael tiap hari boleh nggak?
Boleh Pak Michael. Tapi di saat momen penting ulang tahun Pak Michael, misalnya di saat Pak Michael undang kita untuk pengen ulang tahun, ya kita datang dong. Tapi setelah ulang tahun itu kita datang lagi, boleh nggak? Berarti tiap kali datang intinya boleh dong. Ya Pak juga boleh. Nemenin Pak Michael proyek juga boleh. Bener ya Bu dong? Jadi itulah, kita mengasihi, meminta ampun, memaafkan itu harus setiap hari, bukan hanya momen Yom Kippur aja. Yom Kippur boleh, Yom Kippur kita kayak undangan ulang tahun. Cuman sebelum atau sesudah Yom Kippur, ya sebisa mungkin kita tiap hari harus begitu gitu loh. Kita harus jaga terus kedamaian hati kita. Coba baca sini jadi takut ini jujur, nggak kudus mati. Cuman apa ya masih pimpin. Dosa kita diampuni jika kita mengampuni orang lain, agar tali gizi kita yang berwarna merah pekat berubah warna menjadi putih. Itu kita harus lakukan Bapak Ibu semua. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus itu menjemput kita, baik rapture bersama atau rapture pribadi. Bersihkan hati kita. Berbahagialah orang yang hatinya bersih, tapi jangan kecil hati juga. Kalau ada orang yang masih merasa hatinya kotor, ingat Tuhan Yesus suka yang kotor-kotor. Jadi biar dibersihkan. Cuman kalau dicari sama Tuhan Yesus buat membersihkan yang kotor-kotor ini, masalahnya kita mau apa enggak? Kita mau berubah atau enggak? Intinya gitu. Pengampunan penting sekali, penting banget pengampunan. Siapa di sini yang pernah lihat orang yang mau menghembuskan napas terakhir atau mau meninggal dunia gitu? Ada yang pernah lihat nggak di sini? Si Maria, oh si Kok. Kalau yang sakit, jangankan untuk sembuh. Kalau nggak punya jiwa pengampunan, mau mati aja susah kalau menurut Tiang. Tiang pernah sih ngeliat orang gitu ya, satu keluarga gitu, keluarga orang lain, saudaranya tuh, mereka tuh berantem dari lama lah, 20 tahun lebih berantem ya adik kakak. Padahal berantemnya bukan harta, bukan apa, pokoknya berantem aja gitu karena masalah egois. Karena masing-masing merasa sukses gitu. Jadi di saat umur 40 sampai 60, 70 akhirnya mereka udah tua banget, mereka sakit keras, sakit cancer di waktu itu kalau nggak salah. Dan di saat yang sakit keras atau yang sakit cancer ini udah terindikasi kayaknya udah nggak lama lagi mau segera lewat, tapi kok istilahnya nggak meninggal juga, nggak lewat juga gitu loh. Terus didoain supaya cepet gitulah, supaya damai sejahtera ada, nggak bisa. Cuman keinget kan salah satu anaknya kayaknya mami tuh masih punya satu pahit hati gitu sama si Kokoh gitu. Terus diajak ngomong, ya keajaibannya selalu kayak gitu, diajak ngomong, si mamanya itu melekin mata gitu kan, sadar setengah koma gitu. Panggil Koko aku dong, aku mau minta maaf, cuman dengan bahasanya dia yang terbata-bata gitu ya. Aku kangen sama dia. Ditelepon langsung si Kokonya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba besar hati datang karena tahu adiknya mau meninggal, sedih-sedihan, rekonsiliasi, tangis-tangisan. Akhirnya minta maaf. Kenapa minta maafnya mesti pas lagi mau meninggal gitu? Kenapa nggak pas lagi sehat-sehat aja gitu loh? Karena kalau lagi minta maafnya sehat-sehat aja atau hubungannya baik-baik aja, indah kan mereka. Jalan-jalan sama-sama, makan sama-sama, kumpul sama-sama, sahabat sama-sama gitu. Jadi saat mereka udah saling peluk-peluk, nangis, udah lihat dulu gagah, dulu montok, gemoy, sekarang udah kurus cuma tulang doang gitu kan. Nggak sampai hitungan lama setelah mereka berbaik maaf-maafan, nggak hitungan lama, oke, tidur istirahat, meninggal lewat. Itu banyak terjadi sekali sih kalau menurut Tiang. Kebetulan dia cuma tahu kejadiannya satu. Kalau Cici enggak, masih Cici kan Koko orang baik. Jadi pengampunan itu penting sekali sih intinya kayak gitu. Karena ya itu kalau nggak ada jiwa pengampunan, jangankan sakit, mau mati aja susah. Jika kita mengampuni dan minta maaf kepada orang lain, sama aja kita mempromosikan nama Bapa Yahweh yang besar, kudus dan agung. Sama aja kita memberkati Bapa Yahweh. Kenapa? Karena orang lain akan menilai itu orang hebat ya, berani minta maaf, tulus banget rasanya, hatinya baik, sifatnya benar. Oh, ternyata karena pengikut Bapak Yahweh. Siapa sih Yahweh itu?
Saksi Yehova ya? Siapa sih Bapak Yahweh? Saksi Yehova ya? Oh Yasua. Selalu kalau keluar kayak gitu. Jadi orang tuh penasaran. Oh dia pengikut Bapak Yahweh, dia penyembah Bapak Yahweh, dia pengagum Bapak Yahweh. Pengajaran yang benar. Apa sih yang diajarkan apa sih yang diajarkan Yahweh ini gitu? Apa sih yang diajarkan sama si Bapak Yahweh gitu kan? Orang-orang di luar sana kan yang menganggap Yahweh itu sesat, pasti ngomongin nggak Bapak Yahweh. Apa sih yang diajarkan sama si Yahweh itu? Siapa sih si Yahweh? Jadi kita dengan mengampuni dan berani meminta maaf, kita sama aja memberkati Abah Yahweh. Jadi nama Yahweh itu dipermuliakan, ditanya, oh dia penyembah Bapak Yahweh, oh si Bapak Yahweh begini ya. Harus mengasihi, bener ya kok? Harus mengasihi kalau jadi pengagum pengagum Bapak Yahweh kok Fedia. Harus bisa ya Bapak Ibu semua. Kita boleh nggak minta ampun dan nggak boleh memaafkan. Boleh kita nggak minta ampun sama minta maaf, boleh diizinin. Dan saya kasih pemakluman kalau kita nggak minta maaf sama minta ampun. Tahu nggak sama siapa? Sama setan. Kita cuma kasih minta ampun, minta maaf. Kita harus benci sama setan, betul ya Pak? Jangan dibalik. Sama Tuhan dan manusia musuhan, sama setan malah damai. Setan itu selalu merusak rancangannya, bukan rancangan, setan itu selalu merusak. Beda dengan Abah Yahweh, selalu sempurna dan indah rancangannya. Makanya kita harus jaga hati, jaga mulut, jaga sikap, jaga pikiran. Kalau kita berdamai dengan Bapak Yahweh dan sesama, akan ada keajaiban proteksi dalam diri kita. Setan gak akan berani sama kita kalau Bapak Yahweh dekat sama kita. Ada amin? Kita Markus 9 ayat 50, kita lanjut. Ada yang mau bantu jawab? Bantu baca? Abraham. Markus 9 ayat 50. Ayat 50. Garam itu berguna, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah kamu akan mengasingkannya? Jadi kalau garam di dalam dirimu dan berkamulah seorang terhadap yang baik. Terima kasih Pak Abraham. Garam itu berguna, tapi jika garam itu menjadi tawar, dan apakah kamu akan mengasingkannya? Milikilah garam dalam dirimu dan berdamailah seorang terhadap yang lain. Dulu sering dengar banyak khotbah ya di Kristen sana. Jadilah engkau garam dan terang dunia. Kalau gitu baru akan jadi garam dong. Sedangkan di Matius 5 ayat 13 ini, kamu adalah garam dunia. Berarti kita udah jadi garam. Asin gak kalau jadi garam gitu? Coba jilat ya kulitnya, asin gak Jess? Coba dia jilat kulit masing-masing, pasti asin. Artinya, kita udah bisa mengasinkan orang. Maksudnya mengasinkan orang itu, kita memberikan pengharapan kepada orang lain, nasihat kepada orang lain, motivasi kepada orang lain, atau memberi pengaruh yang baik kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Itu maksudnya mengasinkan orang atau sesama. Tapi seringkali asinnya kita itu bukan memberkati orang. Kita malah sibuk sama urusan orang lain, sibuk nilai orang lain, sibuk sama kehidupan orang lain. Sekali lagi ngaca ya Bapak Ibu semua. Nanti kacanya akan dikasih sama Pak Michael kok ke kita yang kecil-kecil. Lebih baik kita bisa menghasilkan orang sehingga jadi manfaat untuk orang lain. Paham ya Bapak Ibu semua? Garam itu berguna, ya diri kita pun juga berguna. Karena kita garam dunia, ya karena kita garam dunia gitu, makanya kita berguna. Tuhan adakan kita di sini di kota Bandung, sama kota Pamanukan juga ya Pak ya. Pasti itu ada maksudnya. Kita hidup di kota Bandung ini dan kota Pamanukan dengan mengenal nama yang benar dan pengajaran yang benar dari Bapak Yahweh. Pasti ada maksudnya. Artinya kita harus menyebarkan nama Yahweh dan pengajaran yang benar ke siapapun dan kemanapun, sehingga kita sama saja memberkati Bapak Yahweh dengan cara yang mengagungkan dan memuliakan dan mewartakan nama Yahweh di kota Bandung ini. Ada amin Bapak Ibu semua? Jadi kita harus jadi sales eksekutifnya Bapak Yahweh. Tiap ketemu orang dikit, saya saksi mata sih, ini sales eksekutif, manajernya Pak Gembala. Ketemu orang dikit, Bapak Yahweh. Ketemu orang dikit, Bapak Yahweh. Jadi kita harus kayak begitu gitu loh. Itu orang mau dengerin atau enggak ya terserah untuk orang gitu. Tapi kita udah mewartakan, jangan sampai beban itu ada di kita. Ketemu keluarga, ketemu orang lain, orang GBI apa itu? Mau benci bodo amat, mau buang muka bodo amat. Yang penting udah diwartakan.
Kalau garam itu jadi tawar, gimana cara menghasilkan kembali? Ya susah lah membalikannya kalau udah tawar. Sekali lagi, kalau kita ada di tempat kita sekarang, jadilah berkat, bersikap baik dan benar. Ada yang susah kita tolong, ada yang tersesat kita bantu arahkan. Jadi berkat untuk orang lain, itu gunanya garam. Jangan sampai garamnya tawar. Jangan pernah egois. Jangan pernah egois. Setelah daftar ini, kita saling meminta maaf ya semuanya ya. Kita sisir waktu 5 menit lah, minta maaf semuanya dengan tulus. Dan juga setelah khotbah atau setelah apa sih Kang Michael? Untuk pembakaran. Ya, sebelum pembakaran kita minta maaf, dan nanti ada kadang pembakaran kita tulis dosa-dosa kita, apa yang kesalahan-kesalahan kita tulis, yang kita buat sepanjang tahun ini. Nanti kita ada ritual buat pembakarannya seperti itu. Nanti akan dipimpin oleh para gembala, Pak Michael. Kita harus bertobat ya Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan berobat, karena kalau berobat kambuh lagi. Kalau ada orang bertobat tapi kumat lagi, berarti orang tersebut berobat namanya. Atau tobat kumat, berobat. Yang terakhir Bapak Ibu semua, biasanya kalau ada pembahasan yang terakhir gini, orang yang mati akan bangkit, orang yang tidur akan bangun. Bercanda. Bersihkan hati kita, lapangkan dada kita. Minta maaf kepada orang lain, terutama Bapak Yahweh. Lepas pengampunan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan pada kita. Ingat, harus penuh tulus dan kasih. Jika kita mengampuni dan meminta maaf, ini kata-kata mengampuni, minta maaf, mengampuni, minta maaf dari tadi kita ulang-ulang terus ya, biar kepatih di otak kita, di hati kita, biar kita lakukan juga di kehidupan kita. Jika kita mengampuni dan meminta maaf, tetapi orang yang kita ampuni dan orang yang kita minta maaf tidak menggubris, nggak mau dekat sama kita, ingat, hati kita harus tulus. Walaupun kita penuh kasih, tapi nggak dekat lagi sama orang tersebut, sama orang yang bermasalah sama kita, tapi kita udah minta maaf dan mengampuni, dan orang tersebut menjauh dari kita dan tidak mau memaafkan kita. Jangan dipaksa. Ingat, jangan dipaksa. Ada ayatnya Markus 6 ayat 11. Tiap aja yang bacain biar cepat. Dan beberapa banyak orang yang tidak menerima kamu, bahkan tidak mendengarkan kamu. Sambil keluar dari sana, kebaskanlah debu di bawah kakimu sebagai kesaksian bagi mereka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman Sodom dan Gomora akan lebih ringan daripada kota itu. Kebaskan debu. Ya udah, jangan dekat lagi sama orang yang nggak mau mendekat sama kita. Jangan dekat sama orang yang nggak mau mendekat. Tapi ingat, hati kita harus tulus, harus penuh kasih. Ya kita udah minta maaf, kita udah mengampuni, kita udah tulus, kita udah rangkul. Cuman itu orang nggak mau dekat, masa kita paksa-paksa, kita goncang-goncang gitu, yang ada nggak jadi berkat. Kalau kita dekat dia pun dia ngomel-ngomel terus, ya nggak jadi berkat juga buat kita jadi bocor apa. Jadi intinya, kalau hati kita udah tulus, ya jangan mendekat sama orang yang tidak mau mendekat. Betul gak sih itu Kak Michael? Tapi Lukas juga ngajarin kayak gitu ya, jangan mendekat sama orang yang gak mau dekat. Tapi sekali lagi, hati kita harus tulus dan penuh kasih. Kebaskan di bawah kakimu, itu artinya kita harus tetap respect dan sopan dalam mengebaskan atau menjauh. Nah sebelum menjauh, kita kan harus tulus dulu dan penuh kepolosan dalam minta maaf dan mengampuni. Jangan congkak dan sombong. Yang penting kita sudah tulus minta maaf, mengampuni. Ini kalau kita nggak mengampuni, nggak tulus, Sodom dan Gomora aja lebih menyeramkan dibilangnya. Lebih seram, Sodom dan Gomora aja udah seram. Ini kalau kita nggak punya jiwa mengampuni dan minta maaf, lebih seram dari Sodom dan Gomora. Jadi, ya intinya bayangin sendiri deh, orang yang tidak mengampuni dan minta maaf itu akan berada dalam situasi lebih parah dibanding kota Sodom dan Gomora. Jadi Tiang juga ada buat dua contoh analogi ya, istilahnya buat cara kita berhidup sehari-hari, ada rumusnya. Ambil contoh, si A ini penyembah Bapak Yahweh, lalu masih belajar untuk lebih sungguh-sungguh pada Bapak Yahweh. Lalu ada si B, orang Kristen berpuluh-puluh tahun dan merasa sesembahan lama yang dijunjung paling benar dan paling benar lah kayak gitu, yaitu sesembahan Yunani dan Arab. Jadi di case pertama itu, jika si A punya salah sama si B, si A udah minta maaf sama si B, tulus dan penuh kasih. Tapi si B masa bodoh udah gak mau maafin dan gak mau dekat sama si A. Case kedua, berarti tadi si A minta maaf sama si B ya, si B gak mau maafin. Tapi si A udah minta maaf secara tulus. Case kedua, si A kecewa sama si B. Si B bikin si A kecewa. Si A itu yang pengikut Bapak Yahweh. Si A sebagai mempelai Hamasya sudah melepas pengampunan jauh-jauh hari dengan tulus.
Tapi si B baru minta maaf cuek aja, bahkan malah sering ngecewain mulu, mengulang hal yang sama ke si A. Si A ini penyembah Bapak Yahweh, dia selalu dibikin kecewa sama si B. Jika si A nggak dekat lagi sama si B, bahkan jadi jauh sama si B karena si B nggak mau dekat lagi dengan si A, ya kalau lebih baik sih si A itu jauh ya, karena kan tapi kan si A udah minta maaf dan udah mengampuni gitu loh, daripada bocor urapan sekali lagi. Papi Lukas juga ngajarin jangan mendekat sama orang yang nggak mau dekat gitu loh. Si A menerapkan apa yang diajarkan Yeshua HaMashiach yang ada di kitab Markus 6 ayat 11. Karena sebagai manusia dengan keterbatasan kita tuh udah menerapkan apa yang Bapak Yahweh ajarkan ke kita gitu loh, memaafkan dan mengampuni dengan tulus dan penuh hati yang penuh bersih gitu loh. Tapi kalau nggak mau dekat, ya mau ngomong apa? Lebih baik kita menjauh, kita kebaskan gitu. Daripada urapan kita bocor. Urapan kita bocor, kita jadi kesel, keki, gondok, ujung-ujungnya kesel lagi, dosa lagi gitu. Dan untuk si B, karena kalau si B itu penyembah Bapak Yahweh, nama dan pengajaran yang benar, si B pasti nggak akan nyimpan dendam, pasti akan memaafkan, pasti akan mengampuni. Tapi sayangnya si B belum sebagai pengikut Bapak Yahweh. Jadi si B itu masih penyembah nama yang salah, jadi gengsinya masih tinggi. Yang penting sekali lagi di sini diingatkan, di saat minta maaf dan mengampuni harus tulus dan penuh kasih. Penuh kasih dan selalu tulus seperti pribadi HaMashiach, ya Bapak Ibu semua, agar tubuh kita penuh urapan samaim, dan agar tubuh kita menjadi kitab HaMashiach yang dibuka oleh semua orang, bahkan dibaca oleh semua orang, agar menjadi kesaksian dan berkat bagi orang lain. Sekali lagi dia ucapkan Gemar Katimar Tovah, yang artinya doa kita untuk kita semua, karena kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Sukses besar, Bapak Yahweh memberkati.